Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Johra Sahira dengan NIM 2511021010. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kritis proses pembelajaran literasi bab 6 1 titik di kelas 4 SD. Latar belakangnya yaitu pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membangun kemampuan literasi peserta didik. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami serta menggunakan kosakata secara tepat. Pembelajaran literasi pada SD perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif, didukung interaksi sosial dan penguatan motivasi. Video pembelajaran kelas 4 SD bab 6 1 titik menunjukkan upaya guru dalam meningkatkan literasi melalui kegiatan ice breaking, diskusi kelompok, kuis, dan pemanfaatan EKBBI. Analisis pembelajaran ini penting untuk melihat efektivitas strategi guru dalam meningkatkan keterampilan literasi siswa. Adapun kajian teori yang pertama yaitu teori belajar. Menurut Jean Piaget, siswa SD berada pada tahap operasional konkret dan belajar melalui pengalaman langsung. Pembelajaran literasi dilakukan dengan membaca teks, menuliskan kata sulit, dan mencari makna kata menggunakan EKBBI. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan scaffolding dalam ZPD. Guru membimbing siswa memahami kosakata baru melalui diskusi kelompok. Sedangkan menurut B.F. Skinner, perilaku belajar dipengaruhi oleh penguatan, pemberian kuis dadakan dan reward meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran literasi. Kajian teori yang kedua yaitu paradigma pendidikan klasik dan modern. Paradigma pendidikan klasik menekankan metode hafalan, ceramah, dan disiplin, sedangkan paradigma pendidikan modern lebih menekankan partisipasi aktif siswa, diskusi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pada video pembelajaran, guru menggabungkan kedua paradigma tersebut melalui pemberian kuis dan reward sebagai pendekatan klasik, serta diskusi kelompok dan penggunaan EKBBI sebagai pendekatan modern. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan dari tradisional ke modern. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian teori yang ketiga yaitu pandangan filsafat dan implementasi pada pendidikan. Idealisme menekankan pembentukan karakter dan moral siswa dengan guru sebagai teladan nilai dan etika. Realisme memandang pendidikan sebagai upaya memahami dunia nyata melalui pengalaman empiris dan contoh konkret. Pragmatisme menekankan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan pengalaman hidup dan pemecahan masalah nyata. Pancasila menekankan nilai kebersamaan, musyawarah, gotong royong, serta pembentukan manusia beriman, berakhlak, dan berjiwa sosial. Yang selanjutnya, hasil pengamatan. Pembelajaran dimulai dengan salam dan doa, dilanjutkan dengan pengondisian siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Guru memberikan apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta mengenalkan kehadiran guru PPL selanjutnya. Guru PPL membuka pembelajaran dengan ice breaking dan membagi siswa ke dalam kelompok. Kegiatan inti diawali dengan membaca teks. Siswa diminta menemukan kata-kata sulit, berdiskusi dalam kelompok, dan menuliskan hasilnya. Guru membimbing siswa, memberikan kuis dadakan serta reward untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi dan mencari arti kata menggunakan EKBBI. Pembelajaran ditutup dengan evaluasi, menyimpulkan materi, pemberian pesan, dan penutupan kelas secara tertib. Selanjutnya, pembahasan. Proses pembelajaran berlangsung sistematis dan sesuai teori kontrasvisisme Peirce karena siswa membangun pengetahuan melalui membaca teks dan menemukan kata sulit.
Guru menerapkan paradigma klasik, yaitu pembukaan, disiplin, kuis, dan reward. Dan paradigma modern, yaitu diskusi kelompok, dan penggunaan EKBBI. Aktivitas guru dan siswa mencerminkan teori sosial kultur Vygotsky karena pembelajaran berlangsung melalui interaksi, diskusi, dan bimbingan. Guru memberikan kuis dan reward sesuai dengan teori behavioristik Skinner, sedangkan diskusi dan pemecahan masalah mencerminkan pragmatisme. Nilai kebebasan berpendapat menunjukkan pengaruh eksistensialisme, dan kerja kelompok mencerminkan filsafat Pancasila. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, proses pembelajaran literasi bab 6 1 titik berlangsung sistematis menghubungkan pendekatan klasik dan modern. Yang kedua, aktivitas guru dan siswa menunjukkan keterlibatan aktif mulai dari membaca, berdiskusi, hingga evaluasi. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran terkait erat dengan teori pendidikan, yaitu teori Vygotsky-Skinner, paradigma klasik dan modern, serta filsafat pendidikan yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.